Nathan Raihan, saya dari kelas 2IA 05. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih membongkar CPU lalu dipasangkan kembali dan apa aja part-part yang terdapat dalam CPU itu. Langsung saja lihat video selanjutnya. Nah, ini jadi PC saya yang akan dibongkar. Ini saya jelasin bagian-bagiannya dulu yang masih sebelum dibongkar. Ini di sini yang ini itu ada kipasnya, ada heatsinknya, itu prosesor. Yang ini RAM-nya. Terus, nah ini itu dia video graphic card-nya. Terusnya ini semua ini yang nyala juga itu kipas pendingin kalau bisa dilihat supaya sirkulasi udaranya bagus. Terus, nah ini di sini ada media penyimpanan. Ini yang di atas ini SSD, yang di bawah ini hard disk atau HDD. Nah di dalam sini ini juga ada HDD dan di dalam yang sebelah kiri ini itu power supply-nya. Nah setelah ini mari kita bongkar. Nah ini PC-nya udah dimatiin, udah dibuang juga daya listriknya. Sekarang kita mau bongkar partnya satu-satu. Yang pertama dari RAM dulu, karena dia paling gampang buat nyopotnya. Kali 2 4 kali 2. Nah ini soket RAM-nya ya, bisa lihat soket RAM DDR4. Sekarang kita cabut lagi bagian VGA. Kita cabut dulu kabelnya. Ini kabel. VGA-nya ini dia nempel ke soket PCIe. Ini soketnya. Nah, sekarang ini bagian prosesor, nanti kita copot di video terpisah. Nah, di sini itu ada soket PCI, ada 2. Ini motherboardnya ya, sekali yang ini motherboard. Terus di sini ada PCIe yang tadi, soket buat si VGA. Nah, kabel ini ada kabel di sini, ada kabel 8 pin. Ini kabel dari si prosesor. Nanti prosesor ngambil dayanya dari motherboard ya, dari sini kabelnya. Nah, terus ini dia ada kabel lagi juga 2 pin buat kipas si prosesornya. Nah, terus di sini ada kabel 24 pin. Ini kabel dari power supply. Nah, power supply itu kan yang buat ngumpulin daya listrik buat nanti dialirin ke motherboard. Nah, ini kabelnya. Ini nanti dari power supply dialirin ke motherboardnya ini. Terus di sini ada chipset motherboard. Nah, ini dia buat ngesetting overclock. Cuma motherboard si A320M Granite ini dia cuma bisa overclock RAM aja. Jadi prosesor sama VGA atau GPU nya nggak bisa.
Nah ini ada kabel masing-masing, ada 4 pin. Nah ini tuh kabel casing, jadi kayak nanti kan ada soket-soket di casingnya ini, nah itu nyambungnya lewat sini. Kemudian ada kabel SATA. Nah kabel SATA ini ada 4 buah ya, ini ada 4 buah, di sini 2, di sini 2. Ini dia buat media penyimpanan, nanti dia ngambil daya listriknya dari sini nyambung ke SSD atau HDD, hard disk. Ya sekian video yang kali ini. Selanjutnya kita bakal bongkar prosesornya. Sekarang kita mau cabut bagian prosesornya. Nah tapi sebelumnya kita cabut dulu nih motherboardnya dari si casing ini. Sekarang motherboardnya udah kita copot dari casing. Sekarang lagi dibersihin dulu. Nah di sini kita akan membongkar si prosesor dari motherboard dulu. Nah sambil bongkar saya mau jelasin juga motherboard itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi motherboard itu dia fungsinya buat sebagai, dari itu kan tadi PSU itu ngalirin listrik, nah itu dialirin ke motherboard ini. Nah nanti di motherboard ini diatur supaya si komponen-komponen komputer ini bisa bekerja dengan baik. Sama kipasnya udah kita copot. Nah ini dia bagian si prosesornya. Itu kotor karena emang udah lama nggak dibersihin. Nah ini kelanjutan video yang tadi. Jadi pas dibuka kan tadi dari heatsink sama fan-nya itu debu
banget sama banyak bekas pastanya di atas sini. Itu kita bersihin dulu tadi. Nah sekarang ini udah kelihatan, ini yang namanya prosesor atau CPU. Nah CPU ini fungsinya atau CPU-nya sendiri deh. CPU itu sebenarnya dia itu bentuknya ya chip ini, chip berupa IC atau integrated circuit yang mengontrol keseluruhan sistem komputer buat ngejalanin instruksi. Terus juga sebagai otak dari komputer ya ini buat ngejalanin tugas input dan output. Nah prosesor melakukan 3 hal. 3 halnya itu apaan aja sih? Nah 3 halnya itu ada menggunakan ALU atau Arithmetic Logic Unit, itu buat operasi matematis. Nah terusnya dia memindahkan data dari satu lokasi memori ke lokasi yang lainnya. Yang kemudian yang terakhir mengambil keputusan serta melompat ke instruksi lain sesuai keputusan tersebut. Oh iya, tipenya ini AMD Ryzen 3 1300X 4 thread terus 4 core juga. Ya, ini nanti bisa dilihat di CPU-Z spesifikasi lengkapnya. Ini kita buka ya. Nah, ini mesti hati-hati megangnya. Ini bisa dilihat. Tuh. Ini dudukannya. Nah, ini bagian belakangnya. Nah, ini yang rawan patah biasanya kalau kita salah masang. Dan jangan sampai kena jari pinnya ini. Oke, kita pasang lagi ya. Kan udah kita bongkar nih. Ini kelupaan tadi, heatsinknya ini gunanya dia buat menghantar panas. Nanti kan dia ditaruhnya tuh kayak begini. Nah, didudukin kayak begini. Nah, si heatsinknya ini supaya bisa menghantarkan panas, dia dikasih thermal paste. Thermal paste-nya nanti ditaruh di sini. Nah, ini tadi saya potong karena ini bagian ngepasta ulang. Tadi tuh saya sekalian ngepasta ulang prosesornya. Nah, ini dia udah dipasta ulang tuh, jadi warna putih. Tadi kan ada tulisan AMD Ryzen-nya tuh. Nah, ini yang dibilang thermal paste buat ngehantar panas dari heatsink. Ini thermal paste. Nah, itu thermal paste-nya. Nah, ini dipasang, saya takut bleber jadi rada lama tadi. Pasang heatsink sama kipasnya ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan part-part yang tadi udah dicopot. Kayak ada RAM di sini, ya ada RAM terus sama VGA. Nah pertama kita jelasin RAM dulu. RAM-nya ini 4x2. Terus dia kecepatan datanya itu transfer 2400 MHz. Tipenya DDR4. Bedanya DDR4 sama tipe sebelumnya DDR3 itu dia yang pertama lebih cepat, transfer datanya lebih cepat ya. Nah terus juga dia ini lebih hemat daripada DDR3. Terus pinnya juga lebih banyak. Ini pinnya kalau nggak
salah itu 288 jumlahnya ini pinnya. Yang DDR3 itu dia cuma 260 gitu. Fungsinya apa? Fungsinya dia ini sebagai jembatan dari si prosesor buat akses data. Nah, dia ini memori yang bersifat volatile atau ketika daya listrik itu dicabut atau diputus, dia itu nanti hilang memorinya gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada GPU atau VGA yang biasa kita sebut video graphic card nih. Mereknya Galax GTX 1060 OC. Ini dia fungsinya buat mengoptimalkan kerja si prosesor. Dia itu mempertajam gambar, pokoknya yang di bagian grafik. Nah, itu dia mempertajam bagian grafik sehingga nanti warna atau gambar yang keluar di layar itu semakin tajam dan semakin jernih. Selanjutnya kali ini saya akan membahas media penyimpanan pada komputer. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini ada dua jenis media penyimpanan, ada hard disk sama atau HDD sama solid state drive atau SSD. Nah, apa bedanya? Sebelumnya saya jelasin dulu. HDD sama SSD itu sama-sama media penyimpanan, cuma dia ada berbeda di cara kerjanya. Dia itu media penyimpanan yang non volatile. Non volatile itu artinya kalau kita cabut listrik, kita putus listriknya, datanya nggak akan hilang. Nah, ini tempat di mana foto, video, file-file lain itu ditaruh. Nah, ini di dalam SSD dan HDD ini. Cara kerjanya ini keduanya berbeda. Jadi SSD cara kerjanya itu dia solid state drive, dia pakai integrated circuit atau IC. Jadi dia buat nanti transfer datanya itu dia nyari data secara acak dan lebih cepat karena dia nyari datanya itu acak. Sedangkan kalau HDD dia nyari datanya harus berurutan karena di dalamnya ini nanti si disknya itu diputer, dicari datanya secara berurutan. Jadi lebih lama ketimbang SSD. Yang kedua, hard disk lebih boros listrik dan lebih berat daripada SSD. Karena hard disk ini mesti memutar disk di dalamnya sehingga membutuhkan listrik yang lebih besar. Kalau si SSD kan tinggal nyari data secara acak sehingga listriknya lebih hemat. Kemudian risiko kehilangan data buat di hard disk itu lebih besar daripada si SSD. Karena hard disk ini dia bentuknya disk magnetik sehingga kalau dia terbentur atau kena magnet gitu misalkan, itu dia datanya bisa korup, bisa hilang. Kayak begitu. Nah, kekurangannya SSD ini dia dari segi biaya lebih mahal ketimbang hard disk. Nah, di sini SSD yang saya pakai itu SSD SATA. Di pasaran beredar ada dua, SSD SATA dan SSD NVMe. SSD sama hard disk ini dia ngambil dayanya bukan dari motherboard tapi langsung dari power supply atau PSU. Ini kabelnya nih. Ini kabel buat nyambung ke power supply. Nah, kabel yang warna-warni ini, terus ada warna merah juga. Nah, ini disebutnya kabel SATA. Ini yang buat transfer datanya. Ini ujungnya kayak begini. Nah, saya akan menunjukkan bagian power supply. Ini kita buka dulu. Ini bagian belakang casing. PSU-nya. Nih, kelihatan. Nah, ini kabel-kabelnya ini nggak kelihatan sih emang. Cuman dia ini ada kabel 24 pin tadi yang buat ke motherboard, terus ada kabel 6 pin. Kabel 6 pinnya itu dia buat si
prosesor, terus bukan prosesor, buat VGA. Nah terus yang 8 pinnya itu buat prosesor. Nah di sini juga ada HDD. Cuma ini nggak saya keluarin karena terlalu memakan waktu takutnya, karena saya kan udah ada yang di sini nih yang nempel. Tuh, ini ada kabel langsung ke power supply sama kabel SATA. Sekarang semuanya kan tadi dibongkar nih, udah dicopot juga. Terus ini casingnya juga dibongkar tadi sekalian dibersihin. Nah sekarang kita mau pasang lagi. Selesai kita bongkar pasang dari CPU-nya ini. Terima kasih untuk bapak saya yang CPU-nya sehingga ngarahin bongkar pasangnya juga, jadi nggak ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini pada saya, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, sampai jumpa
Pak.